Sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat rahmatnya jualah, karena berkat beliau jualah kita dapat menikmati indahnya Islam. Baik, Ananda semua, Ustaz mau tanya sebelum kita mulai pembelajaran. Tadi pagi sudah sholat subuh belum? Sudah. Alhamdulillah. Ya. Sholat jangan sampai tertinggal ya. Oke, selanjutnya Ustadz akan membacakan peraturan Zoom. Tentu kalian sudah tahu peraturan Zoom-nya itu apa saja. Karena kita hampir setiap Quran dan tahfiz ya kalian melakukan Zoom dan peraturannya hampir sama juga. Saat nanti Ustadz menjelaskan, harapkan di mute mikrofonnya dan kondisi video tetap menyala. Kecuali kalian dalam keadaan yang tidak memungkinkan, misal sedang berkendara atau sedang izin, ya boleh untuk dimatikan videonya, tapi harus tetap menyimak ya. Oke, selanjutnya siapkan dulu buku catatannya kalau nanti ada materi penting yang Ustadz sampaikan dan kalian tidak paham. Nanti kalau kalian ingin bertanya, kalian bisa di reaction, itu ada pilihannya angkat tangan atau jempol gitu ya. Jadi di reaction aja, atau juga di chatting juga bisa, di chat dan juga di partisipan juga bisa ya. Mau yang mana saja boleh. Ustadz perbolehkan. Selama Ustadz menjelaskan, Ustadz harap kalian bisa tertib. Kemudian videonya nanti dinyalakan ya. Oke, baik, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillah. Sudah berdoa belum? Sudah. Sudah berdoa ya. Alhamdulillah. Baik, kita langsung saja mulai. Ustadz akan bagikan. Ya, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2. Oh ya, nanti Ustadz akan kirimkan buku tematiknya ya. Buku tematiknya akan Ustadz kirim. Udah Ustadz. Udah yang tema 3. Sudah? Udah, ulun. Oke, nanti Ustadz kirimkan lagi kalau ada yang belum dapat. Nanti tema 3 Ustadz kirimkan dan tema 4 dan tema 5 juga akan Ustadz kirimkan di grup orang tua dan grup siswa nanti ya. Baik, kita akan belajar hari ini tentang ya, tokoh dan astagfirullah. Bentar, laptop Ustadz. Tokoh dan penemuan. Nah, jadi kita akan bahas tentang tokoh-tokoh dan penemuannya. Nih, materinya ada IPE, PKN, dan juga SBDP. Untuk materi PKN, kita akan belajar tentang hak dan juga kewajiban. Serta kalau IPS, kita mengenal perubahan sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Kemudian yang SBDP-nya kita akan belajar tentang interval nada. Nah, oleh karena apa? Ustadz menyuruh kalian untuk, bentar ya, Ustadz mute semua ya. Ya, Ustadz meminta kalian untuk melakukan Zoom karena materinya agak-agak berat, terutama di SBDP-nya ya, tentang interval nada. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita akan belajar subtema 2, penemuannya dan juga manfaatnya. Oke, perhatikan gambar berikut. Ustadz minta Wildan, Ahmad Wildatun Ulwan, bisa dinyalakan mic-nya. Bisa dibaca, pintar. Subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Oke, terima kasih ya, pintar. Nah, benar sekali. Jadi setiap waktu
Jadi ilmu pengetahuan itu selalu berkembang ya. Jadi penemuan-penemuan baru itu selalu muncul. Zaman dulu nggak ada yang namanya HP Android. Sekarang udah jadi makanan hari-hari ya. Zaman dulu kita nggak kenal namanya kuota, namanya pulsa dulu ya. Sekarang kuota kayak beli kacang ya kan, buat jajan aja. Anak-anak sekarang minta jajannya kuota ya kan. Nah itu namanya perkembangan dan penemuan-penemuan baru ya kan. Jadi di bidang iptek ini ya, ilmu pengetahuan dan teknologi itu penemuannya sangat berkembang pesat. Nah, penemuan-penemuan itu tentunya membawa perubahan sosial dan budaya di bidang iptek dan teknologi. Oke, Ustaz bacakan. Jadi zaman dahulu masyarakat itu memperoleh pengetahuan itu hanya berdasarkan dari buku dan juga sekolah. Jadi semua zaman dulu tuh dapat ilmu tuh dari buku dan juga sekolah saja. Kemudian teknologi mulai muncul, kemudian ada yang namanya dulu itu radio, sekarang juga ada aplikasi radio ya di Android dan juga di HP-HP itu sudah ada aplikasi radio. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk berbagi informasi dan juga hiburan. Dulu radio itu tujuannya untuk menyampaikan berita, informasi dan segala macam, kemudian beralih ada hiburannya. Ya, ada mendengarkan musik, ada yang mendengarkan film juga, tapi film dalam bentuk suara. Ya di radio zaman dulu. Kemudian teknologi terus berkembang hingga masyarakat bergeser. Radio sudah jarang sekali sekarang digunakan ya, berpindah ke televisi. Jadi pada masa tahun awal 2000-an itu orang itu mulai melirik televisi. Mulai menonton televisi sebagai sarana untuk menambah informasi. Oke. Kemudian seiring perkembangan zaman teknologi, itu televisi dulu tak mengudaranya itu siang saja ya, mulai jam 6 sampai sekitar jam 8 malam. Jam 9 itu sudah tutup televisinya. Tapi sekarang televisi udah 24 jam dan bahkan ada televisi yang bisa merekam video dan informasinya ya kan. Sama dengan radio, pada awalnya televisi juga digunakan untuk memberikan informasi ya, pengetahuan. Tetapi kian hari bergeser alih fungsinya. Ada yang hiburan, ada yang kuis, acaranya macam-macam. Sekarang ada yang film, sinetron, dan lain sebagainya. Bahkan kartun juga ada. Nah, oleh karena itu, kalian harus bijak-bijak dalam memilih tontonan. Karena sekarang kita sudah bebas untuk memilih. Banyak channel yang ada dan menyuguhkan banyak acara televisi dari mulai berita, film anak-anak, film dewasa, kemudian juga kartun, ya kan bentar. Kemudian ada acara talk show, sinetron, dan berbagai acara hiburan lainnya. Kalian harus bijak-bijak ya memilih mana tontonan yang bagus dan mana tontonan yang kurang bagus buat kalian. Kalau zaman dulu Ustadz waktu SD itu ada namanya Pesona Fisika itu di TVRI dulu. Acara kuis, tapi acara kuisnya itu pelajaran fisika-fisika. Kemudian ada juga acara kuis dulu di Global TV ya, Are You Smarter and the Fifth Grader. Itu tentang kuis, tapi kuisnya itu pertanyaannya tuh soal-soal SD dari mulai kelas 1 sampai kelas 5. Itu rame itu. Dan banyak lagi. Nah, oke. Selanjutnya, perubahan sosial budaya di bidang iptek ya. Zaman sekarang tuh televisi mulai bergeser. Dari awalnya televisi, sekarang kita sudah mulai menggunakan komputer, tablet, HP, smartphone ya kan, dan media-media internet yang sekarang sudah terkoneksi dengan internet. Karena pandemi COVID, jadi kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita menggunakan internet dan juga HP dalam menunjang kita mendapatkan informasi. Sekarang mudah, kalian diperbolehkan untuk membuka handphone, mencari di Google, dan mencari di sumber-sumber belajar lainnya. Kalau zaman Ustadz dulu, tidak boleh mencari di internet.
Jadi kita harus mencari di buku, di perpustakaan. Kalau misalnya ini apa Jar, cari di perpustakaan. Jadi ilmunya itu lebih lama lengketnya ya. Kalau di internet biasanya kan kita tinggal baca. Kalau kita tidak fokus dan perhatikan, ilmunya tidak lengket dengan lama. Dan juga kalau di internet itu biasanya banyak sekali iklan-iklan yang mengganggu ya kan. Iklan Shopee, iklan Lazada, dan iklan-iklan lainnya. Belum lagi iklan-iklan yang berunsur negatif ya kan. Banyak sekali Ustadz temui di website-website baik itu blog-blog, itu banyak sekali iklan-iklan yang berunsur negatif. Jadi kalian juga harus hati-hati dalam mengudara di internet, dalam mencari materi pembelajaran. Kalian juga harus bisa memilah-milah yang mana informasi yang benar, yang mana informasi yang bohong. Karena tidak semua informasi yang beredar di internet itu adalah informasi yang fakta atau yang valid kebenarannya. Banyak juga yang informasi yang kurang valid. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih. Karena internet itu mudah diakses, jadi kita perlu mengakses lebih dari satu situs saja untuk mencari pembelajaran yang kita inginkan. Kalau zaman dulu, teman-teman Ustadz waktu kuliah mereka buka 3-4 situs untuk mencari materi pembelajaran. Jadi mereka cocokkan apakah sama nih, cari informasi yang kira-kira sama, berarti itu adalah informasi yang mendekati kebenarannya. Kalian juga jangan terkecoh dengan blog-blog berita ya. Banyak juga berita-berita yang hoax atau berita bohong. Jadi ini perlu hati-hati ya. Internet tuh kejam. Oke, selanjutnya. Nah, ini berbicara masalah komputer, kita akan belajar sedikit sejarah tentang komputer. Oke, Ustadz minta kepada Raka ya, Ananda Raka, bisa dibaca? Kelihatan nggak? Dinyalakan dulu mic-nya Ananda Raka. Ya, silakan dibaca pintar. Pengaruh komputer dalam bidang pendidikan. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage, di mana penemuannya yang kelak menjadi cikal bakal komputer modern zaman sekarang. Yang beliau temukan ialah berupa mesin penghitung di mana ini merupakan penemuan besar sebagai penggerak perkembangan komputer. Perkembangannya sangat pesat, meliputi surat elektronik, email, jaringan internet, penggunaan multimedia seperti foto, video, audio, dan penyimpanan berkas-berkas. Komputer memberikan pengaruh dalam dunia pendidikan di mana dulu materi pembelajaran hanya berpatok pada buku dan guru di sekolah. Sekarang banyak sumber belajar yang dapat diakses baik melalui internet, YouTube, dan sebagainya. Oke, terima kasih Ananda Raka. Kita beri aplaus dulu kepada Ananda Raka ya. Terima kasih. Oke, benar sekali kata Ananda Raka tadi. Jadi komputer itu pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage ya bacanya. Nah, jadi Charles ini menemukan mesin hitung otomatis. Kalau bahasa kita sekarang kalkulator. Nah, itu awal mula komputer. Jadi kalkulator itu mbahnya komputer ya. Kalau nggak ditemukan kalkulator, mungkin komputer nggak ditemukan. Nah, jadi awalnya itu cuma mesin hitung otomatis. Kemudian makin ke sini makin berkembang. Mulai dari meliputi surat, ya, multimedia dan lain sebagainya. Zaman dulu komputer itu cuma bisa menyambungkan tuh 2 komputer atau 3 komputer atau 4 komputer dalam satu ruangan saja, pakai kabel masih dalam bentuk LAN. Kemudian juga mulai merambah ke internet ya kan, itu saat masa perang-perang itu dipakai untuk mengirimkan informasi via internet. Banyak sekali penemuan-penemuannya ya, banyak juga orang-orang yang berpengaruh di dalamnya. Kita cuma mengenal sejarah singkat tentang komputer karena kita tidak
fokus kepada sejarah komputernya. Oke, bentar, ini siapa yang... Oke, bentar ya. Oke, Nora, Iklima, Aisyah, Akbar, Farah, dan juga Nora. Allah. Oke, bentar. Oke. Baik, Ustadz lanjutkan kembali. Kemudian perubahan sosial budaya dan perkembangan iptek ada pengaruhnya dalam kehidupan pendidikan. Nah, tentu saja ada ya. Zaman dulu kita belajar di kelas, sekarang kita belajar via Zoom. Nah, ini sangat berpengaruh bagi kita. Jadi pengaruhnya itu ada pengaruh positif dan juga pengaruh negatif. Nah, oke, ini adalah tugasnya. Cari pengaruh positif dan negatif perkembangan iptek, baik di bidang sosial, budaya, maupun dunia pendidikan. Apa itu? Kucing. Maaf. Nah, catatan lembar format tugas akan Ustadz kirimkan nanti via Classroom. Jadi nanti tunggu saja. Untuk PowerPoint juga nanti akan Ustadz kirimkan di Classroom. Ustadz, Iya, iptek itu apa, Ustadz? iptek itu ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Jadi, nanti kalian cari pengaruhnya. Nanti Ustadz akan jelaskan gimana cara mengerjakan tugasnya setelah selesai Ustadz menjelaskan. Oke, selanjutnya. Dengan perkembangan iptek, ini bukan hanya terjadi di bidang pendidikan saja, tapi juga sosial budaya ya, yang mengalami perubahan dampaknya. Dalam menyikapi hal tersebut, kita harus memahami bahwa kita itu memiliki kewajiban dalam menyikapi perkembangan teknologi tersebut. Banyak kewajiban yang harus kita lakukan, baik di lingkungan rumah, sekolah, dan juga masyarakat. Berikut adalah contohnya. Ini ada lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Nah, contoh yang ada di lingkungan rumah itu misalnya mematikan televisi saat selesai menonton, kemudian merapikan tempat tidur, kemudian merapikan mainan, menghormati orang tua, menjaga kebersihan, mematikan lampu ketika tidak dibutuhkan. Kemudian juga jangan terlalu mengunduh HP terlalu malam. Kemudian juga saat bersosialisasi atau chatting dengan teman. Saat kalian berada di rumah, itu kalian bisa juga menggunakan bahasa-bahasa yang sopan. Tahu waktu kalau misalnya menchat. Jangan tengah malam menchat ya kan. Kawan sudah guring di chat. Nah, itu kurang bagus. Kita harus tahu kewajiban kita. Kemudian kewajiban kita di sekolah. Membaca buku di perpustakaan dengan tenang. Kemudian memperhatikan guru saat menjelaskan, melaksanakan piket kelas, menjaga kebersihan di sekolah, datang tepat waktu. Kemudian melaksanakan tata tertib sekolah. Baik, Ananda yang belum mengganti namanya, dipersilahkan untuk mengganti namanya ya. Kemudian di lingkungan masyarakat, kita bisa ikut kerja bakti, musyawarah bersama, kemudian menjaga fasilitas umum, membuang sampah di tempatnya saat kalian jalan-jalan, kemudian tidak menginjak-injak rumput atau tanaman orang yang dijaga ya, atau taman, biasanya ini di taman, rumput tidak boleh diinjak. Kemudian merapikan mainan setelah selesai bermain di taman ya kan. Jika kan biasanya ada tuh di taman-taman kayak di Murjani itu kan ada mainannya yang buat olahraga itu kan. Jika kalian bermain, kalian juga harus menjaganya. Atau juga bergantian dengan temannya ya kan. Karena orang lain juga pengen menikmatinya. Kayak berikut adalah contoh kewajiban kita baik itu di lingkungan di rumah, sekolah dan juga masyarakat. Kalau sekarang karena kita ini perkembangan ipteknya sangat pesat ya kan. Kita juga ada chatting. Iya, ada Papa Rasya. Ustadz suaranya kecil. Oke. Suara Ustadz sudah kedengaran? Kedengaran. Jelas aja ya. Oke, selanjutnya Ustadz akan jelaskan lagi. Nah, dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, segala aspek mengalami perubahan, baik itu sosialnya, budayanya, kemudian dunia pendidikannya. Dulu kalian jika ingin bermain dengan teman,
kalian ke rumahnya, kemudian bermain bersama. Sekarang tinggal chatting aja. Misalnya si Raka ya kan mengajak si Faiz untuk bermain. Faiz, ayo kita mabar aja. Ayo ya. Nah, sekarang bisa lewat HP. Kan itu termasuk perubahan sosialnya. Kalau dulu kalau ingin bertamu silaturahmi bisa ke rumah tetangga, sekarang bisa dengan HP ya kan? Tetapi perubahan sosial budayanya, oh ya, Vilo, raise hand. Ya, ada apa Vilo? Kepencet, Sar, kepencet, Oh, kepencet. kepencet. Oke ya. Oke. Ya, yang masih belum di mute ya. Namun perubahan sosial, oke Ustadz lanjutkan. Perubahan sosial itu tidak boleh sampai itu menghilangkan budaya kita, budaya timur kita, budaya sopan santun, budaya gotong royong, itu jangan sampai terlupakan. Ini karena kalian sudah terbiasa di dunia maya, kemudian kalian sudah tidak mengenal gender lagi, tidak mengenal usia lagi dalam bercengkrama dengan orang. Kalian jangan sampai lupa dengan sopan santun ya. Ustadz kemarin ada lihat video itu. Ada anak kecil dia marah sama ibu-ibu kan sampai mengeluarkan kata-kata kasar. Itu tidak baik ya. Sangat tidak baik ya, masih kecil tapi sudah berani sama orang yang lebih tua. Tidak sopan itu namanya. Semoga Ananda Ustadz yang ada di SD Terobani tidak melakukan hal yang demikian. Nah, ini dia ada lagu Mariam Tomong. Oke, Ustadz akan putarkan videonya. Sambil kalian bisa nyanyi bersama. Ustadz mute dulu share yang ini. Oke, Ustadz akan bagikan video. Share screen. Oh, tak keluar. Bentar. Bentar ya. Ini dia lagu Maria Tom. Selendang madi Iya, bentar. Kenapa? panjang madi tor pangil ni gonting masong gonting kemamangon Maria tomong jaina Maria tomong jaina Aja Ustadz suaranya sendat-sendat. Oh ya. Dikinjak kain panjang madi tor pangil ni gonting masong gonting kemamangon Maria tomong jaina Maria tomong jaina Masih sendat-sendat tadi? Ulang lagi ya? Sendat-sendat. Oke, coba ulang sekali lagi ya. Mungkin karena faktor jaringan. Selendang madi kinjang kain panjang madi tor pangil ni gonting masong gonting kemamangon Maria tomong jaina apa masih Maria tomong jaina apa masih Selendang
Selendang madikin kain panjang madito. Pangeol ni konting masong unting kemanamo. Mariam tomong gailang sinapang. Oh Mariam tomong gailang sinapang. Oke, itu dia lagunya. Oke, kemarin ada yang sudah hafal lagunya? Udah. Oke, sudah. Ustadz pengen coba satu orang buat menyanyi. Ayo bentar. Random ya. Siapa ya? Please, don't me, please. Tinggal berapa? Oke. Muhammad Khairi Ali. Alhamdulillah. Oh iya bisa? Lagunya? Belum bisa, Ustaz. Belum bisa. Belum bisa. Siapa ya? Brahma Kumbara. Apa? Ayo. Bisa sudah lagunya? Kada tahu, lupa. Oh, lupa. Oke, kita share anunya ya. Ustadz share kata-katanya supaya bisa kelihatan. Ya, coba. Ustaz, Narendra hafal tuh. Narendra kah? Nomor 3. Apa aja? Oke, Narendra. Kita coba Narendra. Ayo Narendra, silakan nyanyikan Narendra. Lagu Mariam Tomongnya. Oke, kita dengarkan ya. Yang lain, bentar. Ustadz mute dulu yang lain. Oke, silakan Narendra dinyalakan kembali dan bisa mulai awal lagi. Oke. Selendang madi gincang kain panjang madi toru meliani gonting masong ngending kimamangolu. Om Mariam tomong dainang sinapang masin. Om Mariam tomong dainang sinapang masin. Selendang madi gincang kain panjang madi toru pangeon ni gonting masongon di mamangolu. Om Mariam tomong dainang sinapang masin. Om Mariam tomong dainang sinapang masin. Yang terakhir kayak dikejar-kejar ya. Oke, kita beri tepuk tangan buat Narendra. Oh, keren nyanyinya. Bisa kita sudah dapat ya. Penyanyi di kelas 6A ya, Narendra. Wah, jasa ya. Oke. Nah, coba kalian lihat ini. Kalian lihat ini kan ada not-notnya ya kan. Ada 5, ada 0, ada 1 titik atas. Nah, ini perlu Ustadz jelaskan. Bentar. Bentar ya. Oke, kembali silakan di mute suaranya. Saya akan menjelaskan. Maaf, saya cekek ya. Nah, not itu ada namanya yang namanya interval nada. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah menyanyikan lagu Mariam Tomong. Kemudian dari lagu-lagu tersebut ada tangga nadanya. Nah, kita akan mengingat kembali pelajaran interval nada. Sebelumnya sudah pernah belajar belum interval nada? Udah, kelas 5. Kelas 5 ya. Sama lupa. Ya, kita akan belajar kembali. Interval nada itu adalah nih, ada jarak-jaraknya, jarak antar nada. Nah, jarak not antar nada itu ini sudah pasti ya jarak notnya ya.
1 itu do, 2 re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 si, dan 7 do, re, mi, fa, sol. 6 la, 7 si, dan 1 titik atas itu do mayor. Jadi ada beberapa tipe. Jadi ada beberapa tipe. Ustadz akan jelaskan di. Oh ini. Jadi kelihatan? Bentar. Jadi ini ya, jarak do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu seperti ini. Tuh. Ustadz kasih spasi. Supaya enak. Nah. Kelihatan? Pecah. Gambarnya pecah ya. Ini kelihatan nggak gambarnya? Bentar. Nah, ini anggap saja ini note ya. Kalau kalian di apa? Di anggap not. Jadi biasanya ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do notnya itu. Nah, kalau yang ini, yang 6 di awal tuh biasanya titiknya di bawah. Nih, ini ada titiknya di bawah. Itu namanya not minor. Titiknya di bawah. Ada titiknya pokoknya di bawah sini. Yang ini do, re, mi, fa, sol, la, si yang normal, kemudian mayor. Ini kalau di apa? Not piano itu kelihatan do, re, mi, fa. Kalau kalian punya apa? Harmonika aja. Pianika itu ada kelihatan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, itu ada tulisannya yang titiknya di atas dan titiknya di bawah. Nah, biasanya kalau titiknya di bawah itu notnya rendah-rendah. Do, re, mi. Kemudian kalau yang di tengah itu notnya normal. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau yang di atas tinggi-tinggi, nada tinggi. Oleh kenapa itu, yang ada titik atasnya itu disebut nada mayor. Paham sampai sini? Paham, alhamdulillah. Kemudian yang di sini nada minor. Oke, Ustadz geser. Nah, kita akan belajar interval nada. Tadi rumusnya interval nada. Tadi rumusnya interval nada itu adalah ini kelihatan masih gambarnya? Gambarnya kelihatan nggak? Kelihatan Ustadz. Oke, kelihatan. Nah, ini rumusnya. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, si ya. Jadi jarak antara do dan re itu adalah jaraknya 1. Re dan mi itu jaraknya juga 1. Nah, jadi kita tandai saja pakai warna merah ya. Jadi ini ke sini itu 1 not. 1 not. Ini ke sini 1 not. Nah, 1 ya jaraknya. Kemudian ini ke sini jaraknya juga 1. Tapi kalau mi ke fa itu jaraknya setengah. Nah, ini 3 ke 4 atau mi ke fa itu jaraknya setengah. Sama juga di sini, mi ke fa juga setengah. Mi fa yang di sini juga setengah. Kemudian jarak selanjutnya setengah itu adalah si ke do.
baik itu ke mayor, ke minor, itu sama saja, setengah juga. Jadi jaraknya itu setengah ya. Nanti kalau misalnya ada soalnya biasanya tuh soalnya gini. Jarak antara nada atau not si minor misalnya. Si itu apa? Ini kan do, re, mi, fa, sol, la, si 7.1. Si minor yang ini 7.1. Jarak antara Ustaz kan 7 ke 4. Pakai garis ya yang ini ya. Nah, supaya mudah. Tandai. Nah, si minor ke fa itu berapa jaraknya? Kita lihat saja di sini. 7 ke 1 berapa? Setengah. Kemudian tambah 1, 1,5. Tambah 1 lagi, 2,5. Tambah setengah, 3. Berarti jaraknya berapa? 3. Nah, kita jadi jarak antara ini 7 atau si ke fa. Si minor ke fa. Nah, jaraknya. Berapa jarak intervalnya? 7 ke sini berapa? Setengah. Kemudian do ke re 1. Re ke mi 1. Mi ke fa setengah. Jadi 1 tambah 1 tambah setengah tambah setengah. Berapa hasilnya? 3. Paham yang ini? Silakan nyalakan mic-nya. Paham? Belum, Ustaz. Belum. Belum. Belum? paham. Kurang paham. Oke, Ustadz anukan lagi ya. Ya. Coba misalnya kalau ada soal, nah Ustadz ininya Ustadz hapus ya. Nah, kalau misalnya ada soal jarak, biasanya soalnya gini, jarak interval nada, Ustadz ketikkan saja soalnya. Jarak interval nada dari misalnya re ke sol adalah titik. Kita ini. Nah, misalnya ada soal kayak gini. Jarak interval nada dari re ke sol. Kita tandai dulu re dan juga sol. Ini rumusnya. Re, mana re? Ini re ke sol. Kita hitung jaraknya. Re ke mi berapa? 1. Kemudian 1. Kemudian mi ke fa setengah. Kemudian fa ke sol 1. Dijumlahkan totalnya berapa? 2,5. Benar sekali. 2,5. Jadi jawabannya adalah 2,5. Nah, 2,5. Sudah selesai. Gitu aja. Mudah? Oh, iya. Oke, kita coba yang lain. Jarak antara not do biasa ke do mayor. Misalnya. Berapa jaraknya? Kita hitung. 1, 2. Ini setengah ini simpan dulu. 3, 4, 5. Setengah tambah setengah 1, 6. Berarti jaraknya 6. Paham? Paham. Oke. Yang belum paham siapa? Ya Ustadz, stop share. Yang belum paham siapa? Ada silakan. Raise hand atau siapa yang belum paham? Zia paham? Paham, Ustaz. Alhamdulillah. Naura paham? Naura? Ada orangnya enggak? Naura? Keluar.
Keluar. Paham, Ustaz. Alhamdulillah paham. Jadi kalau ada soal seperti itu, nanti kalian sudah paham ya. Nah, ini materi yang kalau menurut Ustadz perlu Ustadz jelaskan secara langsung. Riri paham Riri? Ustaz nanti dikirim lah, Ustaz. Pun? Kenapa Faras? Materinya dikirim lah, Ustaz. Iya, Nanti kita materinya Ustadz kirim di di Google Classroom. Habis kita selesai menjelaskan ini, Ustadz kirim ke Google Classroom. Oke, kalau gitu ya. Oke, saya jelaskan lagi. Nah, jadi ini dia jaraknya tadi rumusnya ya. Nah, ini keterangannya. Berdasarkan jarak nada di samping, maka jarak antara jarak nada do ke nada re adalah intervalnya 1. Kemudian re ke mi 2, jarak mi ke fa setengah, fa ke sol 1, sol ke la 1, la ke si 1, dan juga si ke do mayor intervalnya setengah. Kalau do ke si minor, jaraknya berapa? Ada yang bisa jawab? Antara do ke si minor. Ya, si itu 7. Do itu 1, si itu 7. Si minor berarti 7, ada titiknya di bawah. Berapa? Coba lihat. Kalau jaraknya antara si ke do mayor itu setengah, berarti jarak antara do ke si minor juga setengah. Paham ya? Sampai sini paham? Paham. Oke, alhamdulillah. Paham. Ya, sampai di sini. Ingat ya, tugasnya yang belum tadi terlewat. Tugasnya ialah ini. Mana? Oh, ini. Ada tugas Pak Ustaz? Ada. Tugasnya adalah menuliskan pengaruh positif dan negatif perkembangan iptek. Oke, Ustadz akan jelaskan tugasnya. Stop share. Bentar, Ustadz bukakan filenya dulu ya. Baru mau nyatet. Tahfiz nah habis ini. Iya, habis ini tahfiz. Jangan lupa ya, masuk join tahfiz ya. Yes. Nah, ini contohnya. Bentar, belum share ya. Nih. Oke, Ustadz akan jelaskan tugasnya di sini. Yang lain bisa diperhatikan. Nanti filenya akan Ustadz kirimkan. Jadi kalian tinggal ngedit saja. Kalian bisa ini kosong di print atau kemudian ditulis tangan atau juga diketik langsung juga bisa. Ustadz mudahkan kalian saja. Atau kalian salin di buku kalian jika males, kalian bisa tulis di buku tulis buat kolom yang sama. Nah, ini ada kolom iptek. Oke, yang lain perhatikan. Ustadz ceknya. Ustadz mute semua ya. Nah, jadi ini ada kolom iptek, kemudian ada pengaruhnya di bidang, ada dampak positif dan negatif. Jadi kalian tulis nanti gini. Misalnya pengaruh ipteknya salah satunya itu apa? Televisi misal. Pengaruhnya di bidang apa? Kalian mau pendidikan, sosial, atau budaya? Yang mana? Kemudian pengaruh positifnya kalian tuliskan. Oke, Ustaz contohkan satu ya. Tapi kalian jangan ditulis nanti. Contohnya misalnya televisi. Misalnya di bidang budaya. Pengaruhnya di bidang budaya. Dampak positifnya dengan adanya televisi. Meraih informasi. Masyarakat dan pelaku budaya lebih mudah mengenalkan budayanya
kepada orang lain. Nah, pengaruh positifnya. Pengaruh negatifnya apa? Dengan adanya televisi, apa misalnya? Males belajar. Orang cenderung malas keluar rumah. Kurang dalam pergaulan. Pergaulan bisa juga. Iya. Misalnya malas melihat pertunjukan seni misalnya. Pertunjukan budaya secara langsung. Misal. Nah, ini contohnya seperti ini. Kemudian bisa tadi ipteknya apa? Ada HP, gadget, kemudian radio, komputer, macam-macam ya. Nanti kalian bisa tulis. Kalian cuma tugasnya nulis 5 saja bentar. 5 barang iptek, kemudian pengaruhnya kalian bebas. Mau budaya, mau sosial, mau pendidikan, bebas. Ini kolomnya udah pas nih. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Contohnya ini. Jadi kalian nggak boleh pakai televisi lagi ya, pakai contoh-contoh barang yang lain. Oke, paham? Ustadz kalau ngerjain Oke. sama orang tua boleh? Mengerjain apa, Mutiara? Ngerjain sama orang tua. Ngerjain sama orang tua, tanya sama orang tua, boleh. Ustadz bolehkan, perbolehkan. Oke. Kuliah Misalnya sampai kapan, Sat? hari Sabtu. Nanti ngumpulnya di classroom ya. Biasa, seperti biasa hari Sabtu. Ya. Oke, paham tugasnya? Kalau gitu materi sudah Ustadz sampaikan. Bentar lagi waktunya habis. Jadi Ustadz sebelum mengakhiri ini Ustadz mau absen dulu. Silakan nyalakan mic-nya. Dan yang namanya Ustadz sebut, kalian bilang hadir ya. Fasya. Pasnya hadir, Sat. Fasya hadir. Robi ada. Wildan, Tadi nonton aneh-aneh nih. Wildan. Oh ya, Wildannya ada. Dinyalakan ya. Bentar, Ustadz mute semua. Nanti yang Ustadz sebutkan bisa kalian bisa menjawab hadir gitu, Ustadz. Ya, dinyalakan mic-nya. Amira ada. Akila, mana Akila? Oh, Akila ada. Kelihatan di sini. Brahma, mana Brahma? Ada. Hadir. Iya. Fadilah Humaida Ahmad. Atau sudah keluar? Imposter ini siapa? Belum. Siapa? Ganti namanya bentar. Yang tadi Ustaz absen. Aida. Astaga. Farah. Farah, mana Farah? Halo? Farah, Adi? Hadir nggak? Farah. Farahnya mana? Farah hadir nggak? Tadi Ustaz sempat lihat ya Farah ya. Tapi mana? Out kah? Oke, Farahnya izin ya atau keluar. Tapi sempat. Faras ada. Fatimah Adia. Fatimah Zahra. Fatimah Zahra. Oke, hadir. Kemudian Iklimah Pramantari, Bariri, ya Iklimah Fan hadir. Mana suaranya? Riri? Hadir. Kaisya, Brosdia, Marta, ayo. Iya. Faiz Nur Asyam, Hadir. Misha,
Misha? Ada nggak? Berarti Misha yang nggak hadir ya. Di sini yang nggak hadir, bentar. Rumi ada Rumi? Ada masuk nggak Rumi? Raka tahu nggak di mana Rumi? Gak tahu, Ustaz. Nggak tahu ya, berarti dia lagi berhalangan untuk join. Oke, berarti 2 ya, Rumi sama Kaisya. Muhammad Faiz Syafiq ada, Faras ada tadi, Nabil Sakio ada, Oyi ada, Vilo ada, Muti ada, Narendra ada, Naufa. Naufa mana Naufa? Hadir. Oke, Naufa alhamdulillah hadir. Naura? Naura? Hadir. Hadir, alhamdulillah. Ya, Nora ada tadi, Raisya Akbar. Raisya Akbar, Saputra. Ada Ustaz. Hadir. Hadir ya. Raka hadir, Rizky Anova Sajida, Rasya hadir. Oke, Salsabila. Hadir, Ustaz. Ya, Salsabila, Syarifah hadir dan Zia ada. Oke, terima kasih pelajaran sampai di sini pelajaran dari Ustadz. Salah hilah mohon maaf. Berarti nanti rekamannya juga akan insya Allah akan Ustadz kirimkan ya di Google Classroom ya. Jadi kalau teman-teman kalian yang nggak hadir bisa nanti lihat rekaman videonya sudah Ustadz rekorkan. Oke, sampai di sini pelajaran dari Ustadz. Salah hilah mohon maaf. Terima kasih yang sudah hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan membaca Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam dan warahmatullahi ditutup dengan wabarakatuh. doa kafaratul majelis. Amin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih semuanya. Dadah. Dadah. Terima kasih. Terima kasih Naren. Dadah, terima Sampai kasih. ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Ya. Terima kasih Naura. Naura sudah bisa HP-nya buat Zoom? Alhamdulillah ya. Ustaz, ini pakai HP Mama. Iya, nggak apa-apa ya. Yang penting nggak Suara ketinggalan. Naura beda, Ustaz. Tugas-tugas ada yang ketinggalan kah? Tugas-tugas sudah dikerjain? Nggak bahasa Indonesia belum. Tugas bahasa Indonesia belum? Hmm. Naura ini kenapa nggak nyalain videonya nih? Belum mandi? Atau sudah mandi belum? Baru Ya. bangun. Iya. Zoom lagi. Oh ya, terima kasih. Siapa yang nge-zoom lagi hari ini? Ya, Vilo. Ya, Muti nge-zoom juga habis ini. Brahma? Ini udah mulai, Ustaz. Oh, udah mulai ya, udah. Oke, terima kasih ya. Dadah. Saya tutup ya. Ya. Assalamualaikum. Dadah. Terima kasih. Among yuk. Astaga Narendra. Oke, dadah.